Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa ma ba'd. قوله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati, hadirin, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan alhamdulillah, sehingga kita bisa hadir untuk istiqomah dalam thalabul ilmi yang dikemas dalam majlis ta'lim terutama hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicatat sebagai orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan alim ya Rabbal. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sujud. Tentang sujud. Di dalam Islam dikenal ada 3 sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak dikaruniai anak oleh Allah, kemudian hamil, langsung sujud syukur kepada Allah, itu namanya sujud syukur. Atau misalnya selamat dari bala, misalnya satu kampung desa kena corona semuanya kecuali Ustaz Abdullah misalnya, maka Ustaz Abdullah ini disunahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sujud karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan nikmat yang terus-menerus kita rasakan setiap hari. Ibu diberikan nikmat melihat oleh Allah, betul? Tetapi langsung sujud syukur misalnya tidak disunahkan. Kenapa? Karena nikmat ini terus-menerus kita rasakan setiap hari. Tata caranya bagaimana kalau sujud syukur? Kalau menurut kalangan Syafi'iyah, kalau sujud syukur itu yang pertama harus suci, yang kedua harus menghadap kiblat, kemudian yang menutup aurat. Jadi kalau misalnya ibu tiba-tiba ketika dites hamil, padahal sudah bertahun-tahun tidak punya anak, akhirnya ibu langsung nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Langsung sujud. Mau berdiri, mau duduk boleh. Langsung sujud. Bacaannya adalah tasbih. Apa bu? Tasbih. Boleh tasbih yang dibaca ketika dalam salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kan pasti apa? Kalau nggak hafal, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau misalnya itu udah biasa, ingin yang lebih afdal lagi, sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang main sepak bola, gol langsung sujud syukur, sah gak? Pada dasarnya tidak sah. Kenapa? Karena menurut kalangan Syafi'iyah harus punya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi kalau pakai celana pendek segini, auratnya kan terbuka, atau tidak? Jadi tidak disahkan menurut kalangan Syafi'iyah. Yang kedua, ada yang disebut dengan sujud tilawah.
Sujud tilawah adalah sujud karena kita membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran tentang ayat sajadah, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Biasanya kita hanya mengajarkan anak-anak kita itu sujud tilawah di luar sholat, sehingga ketika ikut safari fajar karena yang dibaca adalah surat sajadah, akhirnya membatalkan diri semua. Tak sah saya sholat sunnah lagi di masjid sama ya, di masjid sama. Kalau di sini ya. Bagaimana tata caranya, Bu? Tata caranya sama seperti tadi, harus di menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian takbir. Jadi kalau itu misalnya sedang membaca, misalnya sedang tadarus, wasjud wa qatarir, Allah langsung sujud. Setelah sujud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dari kalangan Syafi'iyah. Tetapi kalau kita lihat di dalam Fiqhul Islami, karyanya Wahbah Suhaili, itu adalah karya disertasinya. Itu karena banyak lintas madhab yang dibahas di dalamnya. Ada juga sebagian ulama ketika sujud tilawah tidak diharuskan takbir. Jadi kalau wajud waqtarib Allahu Akbar langsung sujud, itu ada pendapat yang diperbolehkan. Tetapi kalau dari kalangan Syafi'iyah, kebanyakan tadi takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Bacaannya sama, adalah bacaan di dalam salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau tadi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu afdalnya. Tapi kalau misalnya ibu tak hafal sama sekali, cukup saja subhanallah sudah sah. Paham, Bu? Nah, bagaimana kalau di dalam sholat? Kalau di dalam sholat, biasanya kalau kita membaca surah sajadah, itu kan ada ayat sajadah. Jadi kalau kamu nyampe rasul ayat, itu langsung sujud, Bu. Satu kali langsung sujud, misalnya dalam keadaan membaca, kemudian langsung sujud. Membaca tadi subhanallahil a'la, boleh membaca sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sam'ahu wa saqqa sam'ahu dan seterusnya. Itu sama bacaannya. Kalau nggak hafal cukup sudah hafal, tak usah membatalkan. Ini yang kadang-kadang orang-orang itu yang kalau karena minimnya ilmu pengetahuan, yang dibahas hanya itu saja tanpa dibekali ilmu yang lain, diambilnya aliran sesat. Dan ini banyak kejadiannya. Dan di kalangan ustaz-ustaz yang kadang-kadang yang hanya kajian itu saja, kadang-kadang ilmu sudah subuhnya, betul tidak? Tapi insya Allah kalau ustaz-ustaz di sini, ustaz-ustaz di sini, ibu, adik-adik sekalian semuanya sudah paham. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga, sujud di dalam Islam itu ada yang disebut dengan sujud sahwi. Apa, Bu? Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Apa, Bu? Sujud karena lupa. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Al-awwalu tarku ba'din min ad'abis salati aw ba'dil ba'di. Al-awwalu yang pertama, tarku ba'din min ad'abis salati, meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah ab'ad salat. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'ad salat. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, kita dianjurkan sujud sahwi apabila kita meninggalkan sebagian sunnah ab'ad di dalam salat.
Ada sunnah aba'an, ada sunnah hayat. Jadi kalau yang sunnah aba'an itu tinggalkan, maka nanti setelah innaka hamidun majid, ibu sujud sahwi. Misalnya, ibu lupa tahiyat awal. Tahiyat awal itu wajib atau sunnah? Sunnah aba'an. Jadi kalau ibu misalnya terburu-buru, tiba-tiba ingat di rakaat ketiga ketika melaksanakan salat zuhur atau asar, kemudian nanti setelah innaka hamidun majid dia tidak salam tetapi langsung sujud, bacaannya tasbih. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh subhana man la yanamu wa la yasjud, boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terpenting tasbih. Kalau di kitab Syafi'iyah itu kebanyakannya mengikuti pendapat subhana man la yanamu wa la yasjud. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan yang tidak pernah lahir. Membaca, setelah itu duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasjud, sunnahnya 3 kali. Kemudian duduk kembali baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham Bu? Apa saja ab'ab salat itu? Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua duduk di tasyahud awal. Yang ketiga membaca sholawat di tasyahud awal. Kemudian mengucapkan sholawat wa ala alihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi. Itu sunnah. Di tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Kemudian qunut Allahumma hdina fi man hadait, itu sunnah berdiri pada qunut, itu sunnah wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Kemudian membaca salawat salam atas nabi dan keluarganya dan sahabatnya pada qunut, itu juga sunnah. Jadi kalau itu yang barusan disampaikan itu ada yang lupa itu, maka ibu dianjurkan untuk sujud sahwi. Paham Bu? Insyaallah. Yang kedua, masih yang pertama, al-ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sebagian. Ketika tadi kan meninggalkan sebagian, sekarang meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah al-'an. Contoh misal ibu sedang duduk, Allahumma hdina. Jadi imam kan biasanya sedang deg-degan, betul tidak? Kalau pertama, lagi melihat di belakang banyak Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawalla deg-degan. Lagi di depan mertua biasanya suka deg-degan. Kalau yang masih mantan. Kalau lupa yang seperti itu, maka juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu namanya separuhnya ingat, separuhnya lupa. Yang kedua, al-thani fi'lu ma yubtilu 'anhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyat. Al-thani, yang nomor 2, fi'lu ma yubtilu 'anhu, mengerjakan sesuatu yang apabila dikerjakan dengan sengaja membatalkan. Wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyat, dan tidak membatalkan apabila dikerjakan dalam keadaan lupa. Jadi yang nomor 2, ibu melakukan sesuatu apabila disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak membatalkan. Contoh misalnya dalam keadaan rukuk. Rukuk itu kan sunnahnya membaca tasbih 3 kali, betul tidak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ternyata ketika
melaksanakan sholat ketika rukuk, ingat apa yang diucapkan suami barusan di rumah. Dimarahin suaminya bla bla bla. Sampai setengah jam rukuknya. Kalau disengaja itu hukumnya batal. Tetapi kalau tidak disengaja itu tidak batal. Tetapi nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Baik rukuknya lama ataupun sujudnya lama. Itu salah satunya. Atau misalnya menambah rukun. Jadi misalnya ibu sholat duhurnya 5 rakaat, tiba-tiba ingat di tahiyat akhir sebelum salam, maka di sana cukup sujud sahwi baru salam. Jadi tidak usah bubar sholatnya, paham Bu? Tidak usah bubar, tinggal sujud sahwi. At-talitu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. At-talitu yang nomor 3, naqlu ruknin fi qawliyin, memindah rukun perkataan ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya. Mindah rukun qauliyah, qaul untuk perkataan. Rukun sholat yang berbentuk qauliyah adalah al-Fatihah. Pernah nggak tuh seumur hidup ketika harusnya tahiyat akhir ternyata baca al-Fatihah? Harus saya alhamdulillah saya baca al-Fatihah pada tahiyat. Suka lupa seperti itu, pernah nggak? Ya, kira-kira mayoritas rata-rata pernah ya. Apalagi kita banyak hutang, anak belum dijemput ya, harus pergi ke sana dan ke sini. Tiba-tiba al-Fatihahnya dibaca di waktu rukuk, sujud ataupun ketika tahiyat akhir. Nah, apabila itu terjadi, tidak usah membatalkan sholatnya, tetapi nanti cukup sujud sahwi. Tetapi kalau selain al-Fatihah, kalau selain al-Fatihah cuma lupa misalnya begini, ibu misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ibu baca ketika tahiyat akhir, itu tidak usah tidak usah sujud sahwi. Karena pada dasarnya setiap gerakan sholat itu boleh membaca tasbih. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau al-Fatihah yang dipindah, maka di sana sujud sahwi sebelum mengucapkan salam. Tetapi kalau cuma lupa subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, beda tempat, itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a ihtimali ziyadati. Ar-rabi'u yang nomor 4, iqa'u ruknin fi'liyyin, melakukan rukun fi'liyah ma'a ihtimali ziyadah, bersamaan kemungkinan nambah. Maksudnya yang nomor 4 ini adalah ketika kita melaksanakan sholat kemudian syak, ragu-ragu. Misalnya melaksanakan sholat duhur, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini bentuk syak, bukan dom. Ya, beda dom dengan syak. Kalau syak ini 50% 3 rakaat, 50% 4 rakaat. Kita kalau di dalam usul fikihnya. Jadi kalau dom itu 40% 3 rakaat, 40% misalnya 4 rakaat, 60%-nya 3 rakaat. Jadi kalau itu ragu-ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, tetapi sepertinya ini 3 rakaat. Kok sebentar banget. Maka kalau yang seperti itu, ibu tinggal tambah 1 rakaat lagi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Paham Bu? Jadi tidak bisa dibatalkan. Bahkan sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, Rasulullah SAW pun pernah lupa ketika melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar dalam sebuah kisah.
Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sama sahabat ditanyakan, ya Rasul, apakah salat zuhur hari ini 2 rakaat? 4 rakaat. Tapi Rasul kenapa salatnya 2 rakaat? Enggak sih 4 rakaat. Kemudian ditanyakan kepada sahabat yang lain, apakah saya melaksanakan salat 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat ya Rasul. Karena masih baru saja Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah langsung apa? Menambah 2 rakaat diakhiri dengan sujud sahwi. Padahal sudah berbicara. Barometer kalau di dalam hati kira-kira 2 rakaat sholat sunnah. Kalau sudah dikir, sudah amin baru diingatkan oleh makmumnya, maka di sana harus mengulang lagi dari awal. Jadi barometernya sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu adalah kekhilafan kelupaan Rasulullah yang akhirnya menjadi teladan kita semuanya. Kalau kita lupa kemudian sudah salah, tidak harus mengulang dari awal kalau masih baru saja selesai melaksanakan sholat. Paham Bu? Insya Allah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah Rasulullah itu uswatun hasanah, bukan hanya ketika yang pada umumnya yang normal-normal saja, tetapi yang salahnya Rasulullah, khilafnya Rasulullah pun bisa menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Paham? Insya Allah. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan sujud sahwi ini bisa dijadikan amalan-amalan kita kalau kita suka lupa naruh sesuatu atau ingin mengingat sesuatu. Dulu saya biasa sama guru saya, kalau ibu misalnya lupa naruh kunci, ibu naruh kunci di mana, atau misalnya emasnya dulunya disimpan di mana, kok nggak ketemu rumah ya, tinggal langsung ambil wudhu, kemudian sholat syukur wudhu atau sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berzikir subhanallah la ilaha wa la yasur subhanallah la ilaha wa la yasur subhanallah la ilaha sebanyak-banyaknya. Insyaallah. Nah, begitu lama dari itu Allah akan mengingatkan kita. Tadinya naruh kunci di mana dan sebagainya. Betul tidak? Kalau ternyata tetap tidak ingat, ibu langsung melaksanakan sholat lagi. Bu, kalau ternyata ibu lupa kuncinya, tetap subhanallah la ilaha wa la yasur ternyata tidak ingat, langsung sholat lagi. Karena iblis itu biasanya mengingatkan kita itu kalau kita sedang sholat. Pernah nggak sudah? Itu memang tugasnya iblis. Jadi iblis itu sudah punya pasukan-pasukan khusus ini menggoda orang yang sedang sholat. Jadi ketika melaksanakan sholat pun kita ditaruh di mana, ingat mulai dari awal sampai akhir. Itu kuncinya. Itu iblis biasanya mengingatkan. Biasanya kan kita dilupakan karena gangguan iblis, betul tidak? Sama seperti halnya ceritanya Nabi Khidir, Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Nabi Khidir, ketika ikannya jatuh kan harusnya di situ kan Nabi Khidir, tapi kan dilupakan oleh iblis. Jadi manusia seperti halnya kita pun, apalagi kadang-kadang ketika dilupakan oleh iblis, tapi itu banyak diceritakan oleh ulama-ulama di dalam fikih. Kalau ingin ingat melupakan sesuatu selain tadi langsung melaksanakan sholat. Biasanya kalau sholat itu langsung ingat kemana-mana. Paham? Tetap paham saja. Selanjutnya silakan tanya jawab. Yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan atau permasalahan kehidupan sehari-hari. Monggo silakan. Astagfirullah. Pertanyaannya. Dan senirah. Dan senirah. Pertanyaan lainnya ada? Maka. Sebenarnya kalau kita was-was, kita harus jelas kenapa. Kalau misalnya nyata-nyata kita melihat di situ memang mutanajis tempatnya, terkena najis,
Makanya di dalam fikih dari kalangan Syafi'iyah itu ada yang disebut dengan sholat lihurmatil waqti. Kalau di Singkawang kemarin, saya kira selama kita tidak menemukan najis secara nyata, saya kira tidak usah dipotong. Biasanya waswas itu datangnya dari setan. Tapi kalau memang benar-benar nyatanya di sana itu benar ada najis, kemudian kita harus sholat, kalau nggak sholat dosa, tetapi mau bagaimana lagi? Itu tetap kita harus sholat, mencari tempat yang lain. Tetapi kalau misalnya waktunya tinggal 5 menit lagi misalnya, dan harus melaksanakan sholat sementara baju kotor, misalnya gitu ya. Nah, sementara saya harus sholat, bagaimana? Meskipun dalam keadaan najis, meskipun dalam keadaan kotor, tetap melaksanakan sholat, tetapi dihormati waqti. Tetapi kalau ternyata kita nanti sudah pulang ke rumah, sudah mandi, sudah punya pakaian yang bagus, maka di sana wajib dipotong sholatnya. Nah, apa kegunaannya sholat dihormati waktu itu? Menurut kalangan Syafi'iyah, ulama kalangan Syafi'iyah, setelah kita melaksanakan dihormati waktu, kemudian kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat qadha, maka kita tidak punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat dihormati waktu itu hanya ada di kalangan Syafi'iyah. Kalau dari yang lain tidak ada. Jadi kalau itu nanti ngobrol dengan teman-teman sebelah, tetangga sebelah yang berbeda mazhab atau berbeda aliran, ya kadang-kadang mereka juga panutannya ulama yang ini juga berbeda. Itu Bu. Ya, jadi kalau untuk nyata tidak harus menonton. Ada lagi yang lain? Apakah benar jika surban kalau dijadikan sajadah sholatnya tidak sah? Kalau berbicara tentang sahnya sholat atau tidak, maka yang menjadi barometernya adalah syarat dan rukun sholatnya. Syaratnya apa saja? Suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Kemudian menghadap kiblat, kan itu kan salah satu syaratnya. Kemudian rukunnya mulai dari niat sampai salam terpenuhi, maka hukumnya sah-sah saja. Pertanyaannya, bagaimana kalau surban dijadikan sajadah? Problem. Yang terpenting surbannya di sana dalam keadaan suci. Apa Bu? Dalam keadaan suci. Kalau dilihat sahnya tetap sah. Paham? Cuman kalau dilihat adil atau dolimnya itu berbeda-beda. Nah, kalau sajadah, kalau surban yang harusnya ditempatin di kepala ataupun dijadikan seperti ini, ternyata dijadikan sajadah, itu sudah ditempatkan pada tempatnya atau tidak? Ditempatkan pada tempatnya atau tidak? Tidak, maka masuk dalam kategori dolim. Ini kopiah, kopiah ini harusnya ada di mana? Di kepala kan? Kemudian dijadikan sepatu, misalnya begitu. Itu kan tidak mendapatkan sesuatu pada tempatnya, atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kalau misalnya ditanyakan dolim dengan adilnya, ya tetap tidak adil untuk dirasakan secara dolim. Jadi kepada pertanyaannya, kalau surban dijadikan ke sejadah, kalau sejadah itu suci, hukumnya syah. Cuman kalau dilihat secara akhlak, berarti tidak adil atau dikatakan dolim karena tidak mendapatkan sesuatu pada. Paham ya? Ada lagi? Seorang wanita ketika balik ia berumur 9 tahun. Jika ia selama umurnya di bawah 9 tahun yang tidak melaksanakan sholat, apakah sholat tersebut wajib diganti? Jika ia selama umur di bawah 9 tahun yang tidak melaksanakan sholat, apakah? Nah, hukum taklif, hukum wajibnya sholat itu apabila kita sudah balik, betul tidak? Kalau perempuan itu ciri-cirinya apa? Haid. Kalau ternyata ada kelainan rahimnya, berarti 9 tahun. Kalau laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Atau tidak nyampe 15 tahun, tetapi sudah mimpi basah,
dengan lawan jenisnya, maka hukumnya batal. Maka waktu itulah hukum sholat itu wajib dilaksanakan. Jadi mulai sejak basah, maka kalau ternyata ada yang tidak ada waktu yang terlewatkan tidak melaksanakan sholat, maka wajib hukumnya dipotong. Sementara yang sebelum balik itu tidak harus dipotong. Kenapa? Karena kata Rasulullah, rufi'al sholat, kolamnya malaikat wafid, kolamnya malaikat hatib tidak akan mencatat sebagai dosa bagi orang-orang yang belum. Jadi kalau ada anak-anak yang menyusui di usia 5 tahun, 6 tahun, di sana tidak berdosa anak-anak itu. Karena kenapa? Karena belum balik. Orang gila, orang yang tidur, itu semuanya tidak berdosa. Paham ya? Jadi tidak harus dipotong kalau tidak melaksanakan sholat sebelum waktu balik. Ada lagi yang lain? Di belakang ada? Ada. Ayo silakan. Di tengah ada? Belakang? Betul. Enggak ada. Enggak ada ya. Cukup? Sudah jam berapa jam? Setengah 3 lewat. Jam setengah 3. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sambungkan lagi dua minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ada yang bertanya kemarin tuh. Punta apa? Ya. Namanya apa? Sanggul. Kalau yang sanggul itu memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau kemarin saya mengikuti pendapat yang punya boleh saja selama itu tujuannya untuk menutup aurat atau rambut itu tidak kemana-mana. Dan kenapa ada ulama yang mengharapkan itu bukan apa, tetapi dalil yang digunakan adalah tasawuf dengan ikhram itu. Kenapa kalau yang pakai ini naik ke atas itu diharamkan? Karena tasawuf kepada laki-laki. Ya, tasawuf kepada laki-laki itu kan biasanya pakai iman kan. Jadi kalau perempuan pakai sanggul ya, pakai sanggul itu dikhawatirkan tasawuf menyerupai laki-laki. Tasawuf itu menyerupai, takut menyerupai laki-laki, maka hukumnya haram. Tetapi kata ulama yang tidak mengharapkan selama itu tidak lurus, agak mundur sedikit, misalkan lurus, agak mundur itu sudah tidak serupa dengan laki-laki, maka hukumnya boleh saja. Tetapi kalau yang lurus itu dikhawatirkan serupa, maka hukumnya menjadi itu. Ini kan ada yang biasa pakai kerudung langsung short gitu kan. Kalau lurus ini haram, tapi kalau agak miring ke bawah, ada ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Karena tidak menyerupai laki-laki. Cukup? Di luar nggak ada yang bertanya? Enough? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan berakhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.